أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذوا آلهة من الأرض أم هم ينشرون. Surat Al-Anbiya ayat 21. Ya Allah, amit takhodu balik apa toh podo ngalap, balik apa toh podo ngalap sapa ya Allah ya Rabbi ya Karim kufar Mekah, balik apa toh podo ngalap sapa kufar Mekah podo ngalap alihatan sik kedap bimakna bal niku nggih. Bimakna bal utawi am iku kelawan nganggo maknane bal. Kelawan nganggo maknane bal. Lil intiqali kron arai faedah intiqal utawa ngalih. Wal hamzati lan kelawan nganggo maknane hamzah lil ingkari krono arai ingkar hamzah istifham kelawan hamzah istifham lil ingkari krono arai ingkar alihatan ing piro-piro ngalap alihatan ing piro-piro sesembahan kainatan kang tetep opo alihah minal ardi sangking bumi kahajarin kaya dene watu wa dhahabin lan emas wa fiddatin lan perak. Ayah ya di maknani ya sampean bisa maknani ngono lho. Wa dhahabin lan wa fiddatin lan perak. Hum yunshirun hum utawi hum kita gese maknane utawi ya Allah ya Rabbi ya Karim alihah ayil alihatu tegese utawi mengkono pangeran atau sesembahan iku yung syiruna bisa padha nguripake ing wong mati, bisa padha nguripake ing mati ayyuhyuna tegese apa toh padha bisa nguripake sapa alihah al mauta ing para wong kang mati ing wong kang padha mati la ora yuhyuna al mauta utawa la ora yunshirun sami mawon wala yakunu ilahan ilaman yuhyil mauta wala yakunu lan ora ono iku ilahan dadi iku ilahan jeneng pangeran sapa ilaman angin zat yuhyi kang bisa nguripake sapa man al mauta ing wong kang padha mati. Allah ya Rabbi ya Karim laukana fihi ma alihatun illallahu lafasadata laukana lamun ono iku fihi ma ing dalem karone samawati wal ard dalem karone samawati wal ard sapa alihatun pira-pira pangeran illallahu sa'liyane Allah. Niki ilah yang tidak bisa dijadikan sebagai adat istisna baik secara lafaz atau secara makna. Jadi illallahu sa'liyani Allah. Ghairuhu tegese sa'liyani Allah la fasadata mongko iki bakal rusak karone samawat lan ard. Kharajata tegese bakal metu apa samawat lan ard an-nidhamihi masangking tatanane. An-nidhamihi masangking tatanane samawat wal ard al musyahadi kang wis den bisa den tingali apa nidom alasane li wujud tamanu krana arae cegah-cegahan krana arae cegah wujude cegah-cegahan bainahum ing dalam antarane alihah ala wifqil adati miturut ing atase metui pengadatan ngatasi metui miturut ing atase metui pengadatan sesuai pada pengadatannya
Inda ta'addudil hakim yang dalam narikane wewilangane hakim. Minat taman ibene sangking cegah-cegahan, saling mencegah satu sama lain, yang dalam suci-wici wa adamil ittifaqilan ora anane sepakat. Adamil ittifaqilan ora anane sepakat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim alaihi ingatase syekh alaihi ingatase syekh wa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Fa subhanallahi mongko moho suci ake ingsun ing Allah kelawan moho suci ake temenan. Mongko moho suci ake ingsun ing Allah kelawan moho suci ake temenan. Tanzihun utai subhanallah iku bersihake. Rabbil arsy ay khaliqil arsy tegese kang nyiptaake ing arsy. Al kursi tegese kursi amma yasifuna moho suci amma saking barang yasifuna kang padha nyifati yasifuna kang padha nyifati sapa ya Allah ya Rabbi ya Karim kang padha nyifati sapa kufar ayil kufar tegese wong kang padha kafir nyifati Allah ing Gusti Allah ing Gusti Allah bi kelawan ma minasyariki baine sing wujude sekuton baine sing wujude sekuton lahu kedue Allah wa ghairihi lan sakliyane syarik la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun la yusalu ora kena tentang leti ora kena tentang leti sapa Allah amma saking barang yaf'alu kang agawe sapa Allah ing ma wa hum yusalun wa hal utawi kufar utawi marsi paling eja nggih wa utawi kufar yusaluna padha den takoni sapa kufar ai an af'ali untuk sangking pira-pira penggaweane kufar ittakhadhu min dunihi alihatan qul hatu burhanakum hadza dzikru man ma'iya wa dzikru man qabli bal aktsaruhum la ya'lamuna al-haqqa fahum mu'ridun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim tambah setengah ayat malih terakhir ittakhadhu padha ngalap sapa kufar min duni saking sakliyane Allah halis saking sakliyane Allah ai ta'ala tegese maha luhur sapa Allah halis temen maha luhur sapa Allah ai siwa tegese saking sakliyane Allah ngalap alihatan ing pira-pira sesembahan fihi istifhamu taubihin fi kudu tapi dalam ittakhadhu min dunihi alihah istifhamu taubihin utawi istifham krana arae meleh-melehake terus maranganten kul hatu burhanakum kul ngucap sapa sira Muhammad hatu burhanakum hatu padha nekakno sapa sira kabeh burhanakum ing dalil sira kabeh ala dzalika ing atase mengkono ittikhadul alihah tulis ala dzalika ing atase mengkono ittikhadul alihah ittakhadha yang ambil masdarnya ittikhadul alihah wala sabila lan ora ana dalan iku mujud ilaihi maring dalik hadza dzikru man ma'iya wa dzikru man qabli hadza utawi ikilah kutub samawiyah tulis kutub samawiyah beberapa kitab yang sebangsa langit Taurat Injil Zabur Al-Qur'an iku dzikruman dadi pepilinge wong ma'i kang tetep sertane ingsun ai ummati tegesi umat ingsun wa huwa utawi dzikir iku Al-Qur'an wa dzikru man qabli wa dzikru man lan nasihat atau pengiling-ilinge wong qabli kang tetep sadurunge ingsun Kanjeng Nabi maksudnya minal umam dibayani saking pira-pira umat
wa utawi dzikru mangqabli ka Taurat kitab Taurat lan Injil lan Injil wa ghairuhuma lan saliyane Taurat lan Injil. Ya Allah min kutubillahi ben saking pira-pira kitabe Allah laisa fi wahidin minha apa annam Allah ilahan mimma qalu ta'ala andalik laisa ora ana iku fi wahidin ing dalam kitab suci fi wahidin dalam kitab suci minha sanggeng kutubillah minha sanggeng kutubillah apa anna ma Allahi satrane iku sertane Allah ilahan utawi pangeran mimma qalu mimma saking baene sing barang qalu kang padha ngucapake sapa kufar ing ma ta'ala andalik ta'ala moho luhur sapa Allah andalika saking mengkono-mengkono ya Allah syarik ngoten mawon andalika saking mengkono-mengkono syarik pun samangke Mas amit takhudhu niki ya Allah ya Rabbi ya Karim wingi sampun kula sampaikan bahwa untuk ayat-ayat yang sekarang ini kita membahas yang namanya masalah ketuhanan, tauhid ketuhanan. Kalau pada ayat-ayat yang sebelumnya itu kita membahas masalah nubuah kenabian. Maka tengriki dikatakan yang kita bahas tentang surat Al-Anbiya ayat 21. Amit takhadu alihatam minal ardi hum yunshirun. Amit takhadu alihatam minal ardi. Justru apakah mereka itu mengambil atau bahasanya menjadikan Tuhan-Tuhan mereka, Tuhan-Tuhan sesembahan mereka dari bumi, hum yunshirun, dan apakah Tuhan-Tuhan sesembahan mereka itu bisa menghidupkan kembali terhadap orang-orang yang sudah mati, menghidupkan kembali orang-orang yang mati. Ini menjadi pertanyaan. Ini istilahnya membahas yang namanya ketauhidan agar mereka orang-orang yang kafir itu yang menyekutukan Allah biar tanda kutipnya bisa sadar. Makanya diberi sebuah pertanyaan, amit takhadu alihatan bimakna balil intiqal wa hamzatil ingkar. Amnya di sini ini merupakan am yang menggunakan maknanya bal yang tujuannya untuk berpindah dan hamzah ingkar. Jadi hamzah ingkar tentunya yang ditanyakan ini semua adalah hanya sebuah pertanyaan yang tidak dimaksudkan artinya. Artinya ya napa? Amit takhadu alihatam minal ardi. Justru apakah mereka itu menjadikan Tuhan-Tuhan mereka dari bumi? Artinya kahajarin, mereka menjadikan yang namanya Tuhan mereka itu dari bebatuan, wadahabin dari emas atau dari perak, ya banyak yang masih menyembah berhala seperti ini. Mereka menjadikan Tuhan mereka itu dari bumi, ya. Hum yunshirun ayil alihatu yunshirun. Apakah mereka, yakni sesembahan mereka Pak, Tuhan-Tuhan mereka itu bisa menghidupkan terhadap perkara yang mati? Ayyuhyun al-maut. Apakah mereka bisa menghidupkan terhadap perkara yang mati? La, tentu tidak bisa. Wala yakunu ilahan illa man yuhyil mautah. Tentu tidak, konsepnya nih ya, secara konsepnya tidak bisa disebut Tuhan kecuali zat yang bisa menghidupkan terhadap yang mati. Lah nek gur biasa wae, kalau Tuhannya itu malah benda mati. Ya, kan bahasanya ngoten nggih. Jadi syaratnya bisa dikatakan sebagai Tuhan itu bisa menghidupkan terhadap perkara mati. Lah sedangkan mereka jangankan untuk memiliki Tuhan yang tanda kutipnya menghidupkan terhadap orang mati. Wong yang ada justru Tuhan mereka itu malah benda mati. Yang ada justru sesembahan mereka adalah benda mati. Mulane teng mriki ngendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim hasud haisud ta'au
annaha alihatun lazimahum ma dzukira dimnan wal tizaman wa illa fahum lam yatta'u anha tuhyil mauta. Ngeri tinggi nikah akan matan. Terus kita lanjutkan lagi ayat selanjutnya. Lau kana fihima niki bahas tauhid ya. Muga paham ya, Pak. Wangel ini. Lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Andaikan di dalam langit dan juga bumi itu ada beberapa Tuhan selain Allah, niscaya langit dan juga bumi itu akan rusak. Maka Maha Suci Allah, Tuhannya Arsy yang menciptakan Arsy dari segala semua perkara yang disifatkan oleh orang-orang kafir kepada Allah. Nah, ini mulai bahas tauhid, mulai ngejak mikir ini. Jadi yang namanya dalil, jadi yang namanya dalil itu ada kalanya dalil akli, ada kalanya dalil nakli. Sanep bilang, jadi yang namanya dalil itu ada kalanya dalil akli, ada kalanya dalil nakli. Kalau dalil nakli itu artinya dalil yang ternukilkan, terpindahkan, referensinya langsung dari Al-Quran dan juga hadis. Itu dalil nakli. Ada yang namanya dalil akli, dalil secara akal. Mulano ada bahasa la akla la dina liman la akla lahu. Ya. Kaman la akla liman la dina lahu. Jadi dawuhnya para ulama niku la dina liman la akla lahu, tidak akan ada orang itu memiliki agama kalau dia tidak memiliki akal. Begitu juga sebaliknya. Tidak akan ada orang itu bisa memiliki akal yang baik, akal yang sempurna kalau dia tidak memiliki agama. Jadi agama sama akal itu adalah sebuah satu kesatuan. Agama tanpa akal itu juga gak akan sempurna agamanya. Dan akal tanpa agama itu juga sama. Tidak akan sempurna akalnya. Nanti pemikirannya menjadi liberal. Karena sekarang pembahasannya adalah laukana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Laukana fihi ma samawati wal ard alihatun illallahu ay ghairuhu la fasadata ay kharaja an nidamihima al musyahad. Andaikan di dalam langit dan juga bumi ini terdapat beberapa Tuhan. Tuhannya banyak. Ya. Selainnya Allah, niscaya yang namanya langit dan juga bumi ini akan rusak. Yakni kharajata an nidamihima, keluar dari tatanannya langit dan juga bumi yang semestinya ini. Yang sudah bisa dilihat al-musyahad, yang bisa kita lihat. Kenapa kok bumi ini akan rusak kalau banyak Tuhannya? Li wujudi tamanu ibainahum, karena pasti terwujudnya yang namanya saling mencegah satu sama lain ala wifqil ada, seperti pada kebiasaannya, sesuai dengan kebiasaannya inda ta'addudil hakim, tatkala berbilangannya orang yang menjadi hakim, minat taman fi syai'i wa adamil ittifaqi alaihi, yakni saling mencegahnya satu sama lain dalam suatu hal dan tidak ada kesepakatan atas satu hal tersebut. Tak bacano yang ringkes mawon ya, dan kitab tafsir Sawine. Jadi ini namanya biasa dikenal dengan dalil yang namanya burhanut tamanu wat tatarud fi fardhi ikhtilafihima. Jadi kamu iki tak uri mikir tenanan nih. Wangel tauhid is wangel. Sanep bilang ngato kok. Laukana fihi ma'alihatun illallahu lafasadata. Mengeriki dengan tiga akan andaikan yang di dalam bumi dan juga langit ini terdapat sebuah Tuhan yang banyak selain Allah, niscaya akan rusak yang namanya langit dan juga bumi. Kenapa kok rusak? Karena ini nanti akan terjadi yang namanya sebuah pertentangan. Tamanu, artinya pertentangan. Wujud pertentangannya nopo? Ini biasa disebut dengan dalil
burhanut tamanu wa tatarud fi fardhi ikhtilafihima. Jadi ini namanya disebut dengan dalil pertentangan kalau dikira-kirakan memang terjadi sebuah pertentangan. Pola pikirnya bagaimana? Wa taqriruhu ayyuqala law furidu ilahani. Andaikan ada dua Tuhan saja di langit dan juga di bumi ini. Niscaya law furidu ilahani muttasifani bi sifatil uluhiyah wa arada ahaduma ijada syai'in wal akharu i'damahu, ya. Fa imma ayatima muradahuma ma'an wa huwa batilun. Andaikan ada dua Tuhan yang mana kedua-duanya ini sama-sama menyandang status sebagai Tuhan, maka pasti ada kalanya Tuhan A dan juga Tuhan B ini memiliki keinginan yang berbeda. Yang A ingin mewujudkan sesuatu dan yang B ingin meniadakan sesuatu tersebut. Ini namanya bertentangan. Andaikan terjadi seperti ini, maka kemungkinan yang ada adalah fa imma ayati mamuradahuma ma'an wa huwa batilun. Maka ada kalanya kedua-duanya sama-sama memiliki kemampuan. Jadi kalau kedua-duanya sama-sama memiliki kekuatan yang hebat, kemampuan yang hebat, yang satu memiliki kekuatan untuk mewujudkan, yang satu memiliki kekuatan untuk i'dam atau meniadakan, maka yang terjadi ini adalah sebuah perkara yang batil. Gak mungkin ada satu hal yang Tuhan satu ini ingin mewujudkan dan Tuhan yang satu ingin meniadakan. Ini wahuwa batilun. Ini jelas batil, gak mungkin terjadi. Karena nopo liluzum ijtima'id diddaini. Karena ini akan menyebabkan terkumpulnya dua hal yang bertentangan. Antara ada dan tiada itu nggak mungkin bisa benar-benar terjadi. Satu, itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, aula yutimmu muradahuma ma'an wa huwa batilun. Atau Tuhan yang satu, Tuhan A dan juga Tuhan B, ini sama-sama tidak bisa mewujudkan terhadap apa yang menjadi keinginannya. Maka itu sama, itu namanya juga batil, itu namanya jelas perkara yang batil. Karena apa? Liluzumi aziman la yutimu muradahu wa aziman yutimu muradahu. Karena akan dihukumi yang satu itu dihukumi sebagai ajaz dan yang satu itu dihukumi bahasanya liluzumi aziman la yutimu muradahu wa aziman yutimu muradahu aidan liwujudil mumasalah bainahuma. Atau ada kalanya jadi Tuhan A dan juga Tuhan B itu sama-sama tidak bisa mewujudkan terhadap apa yang menjadi keinginannya. Maka itu hal tersebut juga merupakan sebuah kebatilan. Karena nopo, gak mungkin lah yang satu tidak bisa mewujudkan apa yang dia kehendaki, yang satu juga tidak bisa. Maka kalau seperti itu namanya sama-sama tidak mampu. Itu sama-sama ajiz. Kalau seperti itu yo berarti bukan Tuhan. Itu kalau dikira-kirakan kedua Tuhan itu sama-sama berselisih. Dilanjutkan lagi, wa idza furida ittifaquhuma wa huwa batilun wa huwa fahuwa batilun. Andaikan dikira-kirakan ada yang namanya dua Tuhan dan dikira-kirakan bahwa keduanya itu sepakat, nggak terjadi pertentangan, itu pun juga pasti batil. Karena napa? Li wujudi burhanit tawarud. Karena ada sebuah dalil yang namanya dalil tawarud. Artinya napa pola pikirnya? Wa taqriruhu aidan ayyuqala law furidu ilahani wa arada man ijada syai'in fa imma yasula bi iradatihi ma'an wa dzalika batilun bi annahu yalzamu alaihi ijtima'u ma'asiraini ala asarin wahid. Satu. Kalau dua Tuhan ini sama-sama sepakat untuk mewujudkan suatu benda, begitu nggih? Maka kalau seperti itu tengriki dingendikaaken, maka tengriki dingendikaaken
itu juga dihukumi batil karena tidak mungkin suatu benda yang satu itu berangkat dari efek pembuatan dua Tuhan. Itu tidak mungkin. Bisa dikatakan seperti itu. Itu kalau sama-sama ittifaq untuk mewujudkan. Au ya itu kalau bareng ya. Au yasbiqu ahaduma ila ijadihi fayalzam ali azul akhar au tahsilul hasil wa yalzam azul awal dengan fayalzam ali ajil akhir. Tadi ataupun salah satunya itu lebih mendahului untuk mewujudkan, maka kalau seperti itu otomatis yang lain itu dianggap ajiz. Au tahsilul hasil atau tahsil hasil. Wa yalzam ajil awal liwujudil mumasalah alaihi. Wes. Ini aja tak ringkesno ya. Jadi sing jenenge presiden ya podo. Pangeran itu nggak bisa dikatakan ada dua, itu nggak bisa. Sama seperti halnya yang namanya presiden. Presiden itu nggak bisa dijadikan sebagai presiden itu ada dua, itu nggak bisa. Pasti yang ada itu ya wakil presiden. Wakil presiden itu bukan presiden ya. Nah, wakil presiden itu bukan presiden. Tak sebut ngeten. Tak ringkes mawon toko ini nih, ya toko yang saya bacakan tadi biar bisa sampean pahami. Jadi ngeten. Kalau ada, Sonep bilang, kalau ada yang namanya dua Tuhan, maka ini ada dua kemungkinan. Lingi-lingan. Kemungkinan yang pertama, dua Tuhan ini saling berselisih. Napa? Kemungkinan yang pertama, dua Tuhan ini saling berselisih. Kemungkinan yang kedua, dua Tuhan ini saling bersepakat. Ini catatan di sini. Ini untuk mengutarakan nalar bahwa tidak mungkin laukana, tidak mungkinnya di dalam bumi ini, langit dan bumi ini tidak mungkin adanya dua Tuhan. Karena kalau ada dua Tuhan, pertama ada kalanya kedua-duanya itu sepakat, dan yang kedua ada kalanya dua-duanya itu saling berselisih. Nah, bahwa saling berselisih. Saat itu kemungkinannya ada dua. Terus kita andaikan, kalau andaikan dua Tuhan ini saling berselisih, nah bahwa saling berselisih. Contoh berselisihnya adalah Tuhan A ingin mewujudkan sesuatu dan Tuhan B ingin meniadakan sesuatu. Maka kalau seperti itu akan muncul dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dua Tuhan tersebut, Tuhan A dan juga Tuhan B, sama-sama memiliki kekuasaan yang besar. Maka itu dianggap batil. Karena nopo? Andaikan Tuhan A ini memiliki kuasa yang besar, berarti Tuhan A mampu mewujudkan. Dan Tuhan B juga memiliki kekuasaan yang besar, berarti meniadakan sesuatu tersebut. Maka ini juga dianggap batil karena akan terkumpulnya dua perkara yang bertentangan. Antara diwujudkan dan juga ditiadakan itu berkumpul, itu adalah suatu hal yang sifatnya muhal. Itu kalau kedua-duanya memiliki kekuasaan untuk mewujudkan keinginannya masing-masing. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, atau kedua-duanya tidak mampu untuk mewujudkan keinginannya masing-masing. Pangeran A kepingin mewujudkan sesuatu, Pangeran B ingin meniadakan sesuatu. Kemungkinan yang kedua ini adalah dua-duanya tidak mampu untuk mewujudkan keinginannya masing-masing. Maka kalau seperti itu, berarti itu juga dianggap batil. Berarti Tuhannya itu lemah, nggak bisa mewujudkan keinginannya. Itu kalau kemungkinannya kedua Tuhan itu berselisih. Oke, itu ketika berselisih. Kalau kita andaikan bahwa dua Tuhan ini bersepakat, artinya tidak terjadi perselisihan. Keduanya sepakat untuk sama-sama menciptakan atau sama-sama meniadakan. Katakan sama-sama menciptakan. Kalau ada Tuhan A dan juga Tuhan B, ini sepakat
ingin sama-sama menciptakan sesuatu. Maka muncul dua kemungkinan juga. Kemungkinan yang pertama adalah kedua-duanya mewujudkan keinginannya secara bersamaan. Ya, napa? Kedua-duanya mewujudkan keinginannya secara bersamaan. Bayangno katakan bumi ini diciptakno karo dua Tuhan. Itu juga tidak mungkin. Karena nopo? Karena itu dianggap terwujudnya dua pencipta di dalam satu hal. Itu adalah sebuah hal yang mustahil. Dua pencipta di dalam satu hal. Ibarat kalau yang namanya sebuah bumi itu diciptakan, ya berarti memang seperti itu. Artinya mustahil cara bahasane wonten ngriki fa imma yahsula bi iradatihi ma'an wa dzalika batilun li annahu yalzamu alaihi ijtima'u mu'assiraini ala asarin wahid. Enggak mungkin dikategorikan satu benda itu memiliki dua pencipta. Jadi cara bahasane katakan bumi. Iki ora iso, Pak. Bumi sing setengah iki diciptakno karo Tuhan A, bumi sing B iku diciptakan apa? Tuhan B. Ini berarti terciptanya oleh dua Tuhan. Ini dianggap sebuah yang mustahil. Berarti Tuhan A iki tanda kutipnya tidak menciptakan yang lain. Paham ora? Kamu tak jak mikir iki, Nggak mungkin. Katakan ngene wis, kita contohkan ini ya sebagai bumi ya. Ini satu benda. Ini satu benda. Ini tidak mungkin memiliki dua pencipta secaraan bareng tanpa adanya pembagian sebelah kanan. Ini penciptaan yang A, yang sebelah kiri itu penciptaan sebelah Tuhan B, itu nggak mungkin. Kalau dihukumi bahwa semuanya ini diciptakan bareng-bareng oleh kedua Tuhan, itu secara nalar ya nggak masuk. Nggak mungkin satu benda, katakan ini bumi, ini diciptakan bareng oleh dua Tuhan, itu nggak mungkin. Itu kalau tanda kutipnya diciptakan bareng. Atau kemungkinan yang kedua, tatkala kedua Tuhan ini sepakat, kemungkinannya adalah yang salah satu itu lebih mendahului terhadap penciptaan, jadi sing siji lebih dahulu menciptakan, maka itu nanti akan menyebabkan Tuhan yang kedua berarti itu ajis atau tidak mampu. Bumi ini diciptakan oleh Tuhan A, Tuhan B gurung ikut andil, berarti Tuhan B ajis. Kalau seperti itu berarti bukan Tuhan. Paham ya? Malah presiden itu yang ngono. Ora enek presiden loro iku ora enek. Ana iku wakil presiden. Wakil presiden itu bukan presiden. Karena ya itu tadi loh, akan terjadi sebuah pertentangan andaikan terjadi sebuah kesepakatan itu juga mustahil untuk benar-benar berfungsi senormalnya, itu juga seperti itu. Pun sampean bisa baca sendiri di kitab As-Sawinya yang paling mudah kalau kepingin lebih detail tapi wangil pemahamannya di dalam kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi. Bon, tangriki ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, itu secara dalil akal. Ini memang jenenge dalil akalnya seperti itu, Pak. Kalau secara dalil naklinya ya banyak dalam ayat Al-Qur'an. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Seperti yang mriki dikatakan bahwa Tuhan kalian semua itu adalah Tuhan yang satu, dan seterusnya nggih. Mattakhadallahu min waladi wa ma kana ma'ahu min ilah. Idzal ladhaba kullu ilahim bima khalaqa wa ala ba'dhum ala ba'd. Di teng ayat-ayat lain disebutkan ini dalil-dalilnya. Pun Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Maka maha suci Allah, tanzihun. Subhanallah itu merupakan sebuah tanzih, artinya mensucikan terhadap Allah. Maha suci Allah rabbil arsy, yang menciptakan arsy, al kursi yakni kursi.
amma yasifun, dari perkara-perkara yang mereka mensifati Allah dengan perkara tersebut, ayil kufaru Allah bihi minasyariki lahu wa ghairihi. Ya, jadi Maha suci Allah Tuhannya Arsy dari segala sesuatu yang mereka sifatkan kepada Allah berupa sekutu dan juga yang lainnya, anak dan istri dan juga yang lainnya. Tengeriki ada sedikit pembahasan bahwa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli itu menyarai Rabbil Arsy, Tuhannya Arsy, itu disarai dengan Al-Kursi. Jadi kan ada Arsy, ada kursi. Maka tengeriki ingin dikatakan kalau menurut tafsirannya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ini koyok-koyok podo antarane Arsy sama kursi. Tapi kalau dikatakan kalian Syekh As-Sawi, as-shawab ibqa'ul arsy ala ma huwa alaihi. Menurut kaul yang benar, yang namanya arsy itu ya beda dengan yang namanya kursi. Lianna tahqiq annal arsy jismun 'azimun muhitun fil 'alami bi rammatihi wal kursi tahtahu. Terus setengah dikit dikatakan ini perbedaan antara arsy-nya Allah dan juga kursinya Allah. Tengeriki ingin dikatakan kalau yang namanya arsy itu adalah jismun adimun, sebuah jisim yang sangat besar sekali, yang sifatnya muhitun bil alam, yang sifatnya ini meliputi terhadap seluruh alam, birummatihi, dengan segala kebesarannya. Nah, sedangkan wal kursi tahtahu, sedangkan kalau kursi itu berada di bawahnya arsy. Itu bedanya arsy sama kursi. Jadi kalau menurutnya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli itu arsy sama kursi itu sama saja. Kalau menurutnya Syekh As-Sawi, arsy sama kursi itu beda. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Ta'ala tidak boleh atau tidak bisa ditanyai daripada apa yang dilakukan oleh Allah, wahum yus'alun, dan justru mereka lah orang-orang kafir yang ditanyai ay'an af'alihim, yakni dari semua pekerjaannya. Jadi ini la yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun, ay la yus'alu amma yahkumu fi ibadihi min i'zazin wa idlalin wa hadyin wa idlalin wa is'atin. Yang dikatakan tidak boleh kita menanyai terhadap Allah Ta'ala dengan bertanya yang sifatnya itu tidak terima. Bahasanya itu nih, la yus'alu amma yaf'al. Tidak boleh, Allah Ta'ala itu tidak boleh ditanyai dari apa yang sudah dilakukan oleh Allah. Karena nggak boleh kita menanyakan min idlalin au i'zazin, kenapa ini dijadikan fakir, kenapa orang ini jadi kaya, kenapa orang ini jadi pintar, kenapa orang ini jadi nggak pintar, kenapa ini orang jadi benar, kenapa orang ini jadi nggak benar. Tengah dikit ingin dikatakan idza alim tadzalik fal i'tiradu ala af'alillahi imma kufrun au qaribun minhu. Mempertanyakan kepada Allah Ta'ala dengan nada menentang itu ada kalanya merupakan sebuah tindakan kufur atau minimal mendekati kufur. Kalau kita bertanya, tanda kutipnya hanya sekedar bertanya, ya Allah Gusti, semisal kan sering Bapak awak dhewe rumah saku aku ya wis aktif duhanan, tapi kok panggah koyok ngene ayo uripku. Ora maju-maju dalam segi ekonomi, semisal seperti itu. Maka kalau bertanya yang tanda kutipnya bertanya hanya bukan sampai kok iktirad, menentang terhadap Allah, itu ya nggak begitu masalah, tapi sebaiknya tidak. Tapi kalau bertanyaan itu sampai nada iktirad atau menentang terhadap Allah, ini bahaya Pak. Bisa-bisa sampai kufur. Sama ya dengan yang kemarin ngaji tentang Nasaihud Diniyah, man lam yasbir ala qada'i, man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i, ya, fal yakhruj min tahti samai wal yattahid rabban siwai. Kalau dalam tafsir As-Sawinya seperti itu. Barang siapa yang tidak ridha dengan takdirku dan tidak bisa bersabar
atas cobaanku, maka hendaknya dia keluar dari bumiku dan mencari Tuhan selainku, katanya Allah dalam hadis qudsi. Pun jadi la yus'alu amma yaf'al, tidak bisa ditanyakan perihal apa yang telah dilakukan oleh Allah. Yang penting awak dewe tidak menentang terhadap apa yang telah dilakukan oleh Allah Ta'ala. Intinya adalah satu, kalau kita itu benar-benar cinta terhadap Allah, maka dalam kaedahnya yang namanya cinta, apapun yang dilakukan oleh sang kekasih itu juga kita cintai. Ma yaf'aluhul mahbub fahuwa mahbub. Apapun yang dilakukan oleh orang yang kita cintai, oleh sosok yang kita cintai, itu juga kita cintai. Kita yang mengaku cinta terhadap Allah, berarti apapun yang dilakukan oleh Allah terhadap kita juga kita cintai. Pun, niku ngono aja. Pokoke kemang ojo sampai i'tirad atau menentang terhadap Allah Ta'ala. Kalau sekedar bertanya, ya nggak apa-apa. Semisal bertanya, ya Allah, kula niki napa nggih? Kok uripe kok sik panggah melarat ngeten mawon. Mungkin ada kesalahan yang bisa saya beneri. Semisal pertanyaannya model seperti itu, ya nggak masalah. Tolong tunjukkan kepada saya, Allah, sebuah kesalahan saya yang membuat saya hingga detik ini seperti ini. Saya ingin berubah, semisal seperti itu model pertanyaan, nggak masalah. Tapi kok nek nentang ya ora oleh. Urip kula kok koyo ngene Gusti, perasaan kula iki salat duha aktif. Terus koyo ngono kuwi. Niku mboten bareng. Itu bisa dikatakan imma kufrun au qaribun minhu. Tindakan pertanyaan yang bernada menentang terhadap Allah, tidak terima terhadap takdirnya Allah, tidak bersabar atas ujiannya Allah, itu bisa dianggap kekufuran atau bahkan mendekati kekufuran. Pun yang ada wahum yus'alun, yang ada itu kita para makhluk yang ditanyai daripada pekerjaan-pekerjaan kita. Orang-orang kafir, terutama dalam hal ini adalah orang-orang kafir yang ditanya atas pekerjaan-pekerjaan. Artinya dihisab, Pak. Seluruh pekerjaan kita itu akan ditanyai, akan dihisab. Pun mulana teng awal ayat ini kan iktarobalin nasi hisabuhum wahum fi ghaflatim mu'ridun. Telah datang kepada para manusia penghitungan amal mereka dalam keadaan mereka itu berpaling di dalam kelalaian. Ye cara dawuh Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ayo kita introspeksi diri, menghisap diri kita sendiri, diangen-angen dewe kesalahane, kekurangane, keelakan awak dewe. Sebelum kita semua itu dihisap. Ulama-ulama zaman dahulu niku Masya Allah, yang dalam ngoreksi awake dewe niku benar-benar hebat. Seperti yang didawuhkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab lain, kalau kamu sudah masuk waktu sore, hendaknya kamu berangan-angan, menghisap diri kamu sendiri, kira-kira mulai tadi bangun subuh sampai sore itu habis ngapain saja. Kalau ada tindakan baik, tindakan yang berpahala, hendaknya kita memuji kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, mari nglakoni keapian. Dan kalau selama dari waktu subuh sampai waktu asar tadi, habis mau maghrib, itu ada dosa yang telah dilakukan, maka hendaknya kita meminta maaf terhadap Allah. Kalau itu hubungannya dengan hak adami, kita segera minta maaf. Begitu juga tatkala sudah masuk waktu pagi, subuh awak dhewe tangi, itu juga waktunya berangan-angan. Kira-kira sewengi mambengi ku aku nglakoni apa ae. Kirane ana perlakuan yang sifatnya berpahala, hendaknya kita bersyukur terhadap Allah. Kiranya ada perlakuan yang sifatnya itu berdosa, hendaknya kita meminta maaf terhadap Allah. Wahum yus'alun, sebenarnya justru malah kita lah yang akan ditanya tentang pekerjaan-pekerjaan kita. Dihisab kita bisa di akhir. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita harus pintar-pintar menghisab diri sendiri. Ayo diangen-angen dewi gitu. Awak dewi iki kesalahannya akeh, diangen-angen dewi, dihisab dewi awake dewi, sak gurunge awak dewi niku dihisab nang akhirat. Pun niku ngoten. Amit takhudu min dunihi alihatan qul hatu burhanakum
hadza dzikru man ma'ya wa dzikru man qabli bal aksaruhum la ya'lamunal haqqa fahum mu'ridun. Terakhir nih surat Al-Anbiya ayat 24. Yang lagi diingatkan amit takhadu min dunihi alihatan. Apakah mereka itu menjadikan dari selainnya Allah Ta'ala beberapa Tuhan? Ya. Kul hatu burhanakum, ucapkan wahai Muhammad, hatu burhanakum, datangkanlah dalil-dalil kalian semua wahai orang-orang kafir. Hadza dzikru man ma'ya wa dzikru man qabli. Ini adalah zikirnya atau pengingatnya orang-orang yang bersamaan denganku, yakni umatku, dan zikirnya orang-orang yang sebelumku. Bal aksarum la ya'lamunal haqqa wa fahum mu'ridun. Akan tetapi kebanyakan dari orang-orang kafir itu tidak mengetahui sebuah kebenaran dan mereka selalu berpaling. Artinya ya nopo nangri dikaaken amit takhudhu min dunihi ta'ala ay siwahu alihatan fihi istifhamu taubihin. Apakah mereka itu mengambil dari selainnya Allah beberapa Tuhan? Ini merupakan sebuah pertanyaan yang sifatnya istifhamu taubih. Pertanyaan yang dengan tujuan untuk menghina, untuk menampakkan kesalahan mereka. Apakah kalian semua, ini pertanyaan kepada orang-orang kafir, apakah kalian semua itu menjadikan dari selainnya Allah Ta'ala beberapa Tuhan? Koyo ngono. Kul hatu burhanakum. Maka ucapkan wahai Muhammad, datangkanlah dalil kalian semua. Artinya yuk nopo seperti yang didakwakan oleh Syekh As-Sawinya. Tengriki dikaakan Allah Ta'ala itu sudah selalu menjawab terhadap permintaannya orang-orang kafir, baik secara nakli atau secara akal. Allah Ta'ala itu sudah menjawab terhadap mereka secara akal bahwa nggak bisa ada Tuhan yang berbilangan dalam langit dan juga bumi, ini nggak bisa. Sudah ada dalil akal dan juga nakalnya. Malah dalam ayat ini Allah Ta'ala itu menanyai terhadap mereka melalui Kanjeng Nabi, kul hatu burhanakum, kono aja sakarepe dhewe. Sakarepe dhewe artinya kalian menjadikan yang namanya Tuhan itu banyak dari selainnya Allah, akan tetapi kalian tidak bersandarkan sebuah dalil apapun. Ngoten nggih. Malano tengeri kita akan kul hatu burhanakum. Ayo, ala dzalika wala sabila ilaihi. Ayo coba datangkan dalil kalian semua atas hal tersebut. Atas hal berupa berbilangannya Tuhan selainnya Allah. Pun, tengeri dilanjutkan. Hadza dzikru man ma'ya wa dzikru man qabli. Hadza dzikru man ma'ya ay ummati wa wal Qur'an wa dzikru man qabli ay minal umam wa huwa at-Taurah wal Injil wa ghairihima min kutubillah. Ini adalah pengingatnya orang-orang yang bersamaan denganku, yakni umatku, umatnya Kanjeng Nabi, yaitu Al-Qur'an, wa dzikru man qabli, dan juga zikirnya atau pengingatnya orang-orang yang sebelumku, yakni para umat-umat terdahulu, yaitu kitab Taurat, Injil, kitab Zabur, ay min kutubillah, yakni dari kitab-kitabnya Allah. Artinya napa? Laisa fi wahidin minha anna ma'allahi ilahan mimma qalu. Tidak ada satupun dari kitab-kitab sebangsa langit yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada para nabi yang di situ ada keterangan bahwa Allah Ta'ala itu memiliki sekutu. Paham ya? Mulanya ini ditegaskan banget. Kul hatu burhanakum. Ayo coba datangkan dalil kalian semua wahai orang-orang kafir yang mengatakan bahwa kalian itu menjadikan beberapa Tuhan yang banyak selainnya Allah. Bahwa tidak ada satupun dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada para anbiya, para nabi, yang di situ ada keterangan bahwa Allah Ta'ala itu memiliki sekutu. Itu enggak ada. Pun nggih. Lana terakhir, Ta'ala andalik, maha suci Allah, maha tinggi Allah dari segala pensifatan itu. Bal aksaruhum la ya'lamunal haqqa fahum mu'ridun. Akan tetapi kebanyakan dari mereka itu tidak mengetahui sebuah kebenaran, yakni tauhid terhadap Allah, mengesahkan terhadap Allah,
wahum mu'ridun, maka mereka itu merupakan orang-orang yang berpaling ai anin nadhari al musili ilai. Ini dari mengangan-angan yang bisa sampai kepada tauhid tersebut. Oh, ismari tak makna nih tadi. Anin nadhari al musili ilahi mari di mana nih? Mari. Fahum mongko utawi. Fahum mongko utawi. Iku mu'riduna. Hah? Apa laksarum dereng toh? Ayo lanjut berarti. Mana nih hari kita? Bal aksaruhum balik utawi luweh akeh kufar. Iku la ya'lamuna ora podo ngerti sapa aksaruhum al haqqa ing barang kang hak, barang kang bener, ai tauhidallahi. Tegese nyuwijiake ing Allah. Tegese nyuwijiake ing Allah. Fahum mongko utawi sinten kufar iku mu'riduna kang padha mengo anin nadhari saking angen-angen al musili kang nekaake apa nadhar ilaihi maring hak utawa tauhidillah. Ilahi maring hak atau tauhidillah. Pun terakhir. Jadi kebanyakan dari mereka orang-orang kafir itu tidak mengetahui sebuah kebenaran, yakni mengesahkan terhadap Allah. Alasannya yang ini gifahum mu'ridun, karena mereka itu berpaling dari berangan-angan yang bisa menyampaikan mereka kepada yang namanya tauhid. Banyak loh nggih nyuwun sewu. Melalui bahasanya bal aksarum, kebanyakan dari mereka itu tidak mengetahui sebuah kebenaran. Yang mana itu berawal dari bahwa mu'ridun, mereka itu berpaling daripada naboh, mereka itu berpaling daripada sebuah berangan-angan yang bisa menyampaikan kepada hal tersebut. Kalau kita tahu, sampai lihat banyak orang-orang ilmuwan luar yang mereka itu masuk Islam gur alasannya satu. Karena mereka itu berangan-angan terhadap yang namanya alam semesta. Berangkatnya dari itu toh. Mulane wau dawe la dina liman la aklala. Tidak ada tidak ada agama bagi orang yang tidak memiliki akal. Jadi ini beragama tapi dia tidak mau berakal, tidak mau menggunakan pikirannya, agamanya nggak sempurna. Begitu juga sebaliknya. Wa la akla liman la dina lahu, dan tidak ada akal bagi orang yang tidak memiliki agama. Ilmuwan pinter kaya apa kalau dia tidak memiliki agama, itu cuma membuat dia itu liar di dalam pemikirannya, tidak terbatasi. Sehingga orang yang benar-benar menggunakan akalnya biasanya akan menemukan agama yang benar. Pun dengar iki ngoten. Pun wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa yuha ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Surat Al-Anbiya ayat 25. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.